Nusantara Sudut Lucu. Sore hari ini ada hal yang sangat, kalau buat saya sangat spesial. Saya ketemu kalau saya bilang anak muda yang punya idealisme di tengah, ya kalau orang bilang di tengah pencarian jati diri, proses transisi penyelenggaraan satu pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi. Bro Justin. Siap. Selamat sore Bro Justin. Siap Bang. Siap Bang. Alhamdulillah kabar baik Bang. Gimana, sehat Bang? Sehat. Sehat. Oke. Sehat gitu. Ya, gini Bang, saya berpikir sejak awal ketika ketemu Bro Justin ini sebetulnya ada nuansa yang saya tangkap, spirit baru di tengah transisi generasi Bang. Nuansa casual maksudnya. Nuansa casual. Orang bilang kan sekarang era milenial, kemudian anak-anak sudah teman-teman kita itu lebih habitnya lebih pada suka di handphone, mereka banyak dapat informasi, kemudian di satu sisi ada transisi pemimpin atau para penyelenggara pemerintahan yang saat ini masih pada generasi yang sebelumnya gitu Pak, generasi sebelumnya. Nah Abang ini saya melihat sebagai transisinya Bang, transisinya untuk mengatakan ke era selanjutnya. Ini pandangan Bang, ini apakah sama pandangan Bro Justin nih tentang kondisi ini? Ya juga, karena yang umurnya di bawah saya ini kan mereka lebih logik kan. Siap. Generasi X, generasi Z gitu kan. Generasi Z, ya. Kalau saya kan masih milenial. Lahir tahun 80. Ada juga yang lahir tahun 90-an, ada juga yang lahir tahun 2000-an. Dan ini memang saya lihat perbedaannya cukup signifikan kan, dari pola pikirnya berbeda, dan biasanya kalau dari mulai 80-an ke seterusnya 92.000 kita maunya yang simpel-simpel aja. Betul. Ya, misalnya makanya kita mungkin kurang cocok dengan yang namanya birokrasi. Meja ini, meja itu, fotokopian ini, fotokopian itu, gila, ribet banget ya. Ini gue bisa online aja nggak sih? Gitu online, kan? Aplikasi online selesai udah rampung ya. Iya. Oke. Memang ada transisi itu betul. Kita mau punya transisi pelayanan publik yang jauh lebih akomodatif ke generasi yang selanjutnya juga. Karena ini selain memudahkan, tujuannya adalah untuk memutus bila mana ada perilaku yang nggak bagus sebelumnya, kayak meja ini, meja itu. Iya. Temuin ini, temuin itu kan. Jadi ingat kayak era dulu Bang, gitu, zaman kolonial akhirnya, karena ini seperti diadopsi dan dipelihara sampai pada transisi saat ini yang era, orang bilang era digital, semuanya serba canggih. Kemudian kalau kita pertahankan juga nggak mungkin gitu Bang. Nggak mungkin dengan pola-pola kayak gitu kan. Karena dunia kan berubah. Sementara generasi yang orang bilang analisanya bahwa generasi muda kita ini juga cukup besar kan, maksudnya angkanya juga betul. Di DKI sendiri juga cukup besar jumlah pemilihnya gitu. Iya. Artinya kalau saya tangkap ya, kemampuan bagaimana teman-teman yang aktif di partai politik ini bisa membaca kondisi ini. Nah, gambaran Bro Justin bagaimana nih? Analisa ke depannya itu bagaimana? Artinya dengan kondisi yang sekarang ini mereka juga mohon maaf ini Bro, cuek-cuek juga dengan politik. Anti ya politik. Iya kan, kadang cuek banget gitu. Politik sesuatu yang nggak asik. Iya kan gitu kan. Apalagi kalau orang bilang udah lah ngapain sih, ngurusin ada yang ngurusin gitu. Iya. Enggak, ini arti pentingnya kalau buat generasi muda janganlah begitu gitu. Maksudnya ada pandangannya Bro Justin juga. Jadi kan kita nih anak-anak muda ya, apalagi mereka yang baru lulus sekolah, baru mulai bekerja. Siap. Nantinya kita kan juga pembayar pajak juga nih. Sebenarnya pembayar pajak ini nggak cuma orang-orang berduit nih Bang. Jadi dulu tuh gue pernah sebelum jadi dewan ya, gue pernah ke salah satu restoran cepet saji. Terus waktu itu masuk ada bapak-bapak yang tanahnya penuh tanah merah, kayaknya tukang gali kabel ya. Kayaknya ya.
Mungkin hari itu hari bayaran dia, hari payday ya. Dia pesen, saya mau ayamnya ini. Pas keluar bilnya, sekian Pak. Kok mahal ya? Kok harga situ belum termasuk pajak Pak? Oh. Yang bayar pajak ini nggak cuma kaum pekerja doang, tapi ya kita semuanya ini kalau bayar pajak gitu. Iya. Dan uang yang sudah dibayarkan ini bagaimana dikelolanya, nah itu masa kita nggak mau tahu sih. Ini politik soalnya, ini udah masuk politik kan, karena yang menentukan ini digunakan untuk apa, apakah ini akan digunakan untuk menambah ruang-ruang kelas supaya bisa ruang sekolah negeri lebih banyak, supaya lebih banyak mahasiswa belajar gratis, ini kan ya di politik, di legislatif, di eksekutif, hal-hal seperti ini. Dan kalau kita nggak mau tahu, ya berarti kita membiarkan, mempercayakan nasib kita didudukan oleh orang-orang yang kita sendiri nggak kenal. Oke. Dan itu bahaya banget kan. Iya. Dia dulu, saya ingat tuh waktu Trump ya, Donald Trump, sempat lagi ribut tuh sama Tiongkok. Dia sampai bilang nanti TikTok kita ban, kita nggak adain gitu kan. Ya Trump umur berapa juga gitu kan. Ya buat dia mungkin it's okay, nggak apa-apa kalau nggak ada TikTok. Cuma buat generasi udah masalah banget kalau nggak ada TikTok. Nah jangan sampai lo jadi korban gitu. Jangan sampai jadi korban dan mulailah mengambil peran gitu. Saya sendiri kan anti juga mau politik tadinya. Tadinya saya masuk partai politik juga agak nggak disengaja karena saya bikin suatu karya tulis. Ternyata kesempatan itu terbuka dan saya coba jalani, ternyata terpilih juga, dan saya lihat ternyata waduh, ini banyak banget yang harus dibenahi. Karena sebelumnya kan background saya kan saya pengacara untuk industri pertambangan. Perusahaan-perusahaan asing yang kita tangani, mereka yang melakukan segala sesuatu dengan efisien, tepat arah. Semua dana yang dikeluarkan harus jelas outcome, manfaatnya apa aja. Dan ternyata setelah saya masuk DKI Jakarta, Pemprovnya waduh jauh. Bahkan saya jadi teringat lagi warga yang tadi nggak bisa beli fast food itu kan, makanan itu kan, dia mesti kurang-kurangin itemnya. Ternyata keringat dia diperlakukan seperti ini. Jadi ini masalah keadilan juga. Dan saya pikir kalau kita terus-menerus cuek aja, biarin aja, mungkin kurang bagus juga kalau semuanya berpikir begitu. Ya memang di semua profesi ada porsi. Kamu bisa bikin perubahan di setiap profesi yang ada. Bahkan di tukang sapu pun saya hormati sekali, itu profesi yang sangat baik gitu. Cuma harus ada juga mereka-mereka yang mau mengambil peran di level penentu kebijakan ini untuk memastikan hak-hak masyarakat ini ya nggak tersia-siakan, kewajiban masyarakat nggak tersia-siakan. Jadi kalau bicara pajak kita gede banget loh. Betul. Pokoknya APBD DKI itu per tahun 80 triliunan. 80 triliun per tahun. Iya, 80 triliun. Jadi kalau 5 tahun jabatan satu gubernur gitu 5 tahun itu 400, ya 400 triliun gitu. 400 triliun. Nah, jadi sebenarnya kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Artinya kalau pada tataran para generasi muda ini ya kita mengajak ya, artinya ada ayolah kita sama-sama berperan ya. Cuma kan kebanyakan belief ya. Belief itu maksud saya kepercayaan yang udah tumbuh karena pengalaman atau karena omongan orang lain gitu. Kayak misalnya saya waktu mau nyalek kemarin tuh, jangankan orang lain, ibu saya gimana? Lu mau nyalek? Sampai memilih lo gitu kan? Iya juga ya, sampai memilih gue ya gitu kan. Malah banyak yang mencoba menghentikan gitu. Karena mungkin orang-orang tua, ibu saya orang tua, mereka mungkin berpikir hidup untuk stabilitas, hidup untuk keamanan, belajar, kerja. Nggak usah ngambil resiko. Nggak usah. Belajar, kerja, dapat gaji, ya cicil rumah, sekolahin anak udah kelar gitu. Tapi sebenarnya sih kita bisa melakukan jauh lebih besar dari itu. Kayak misalnya kalau kita ingat anak muda zaman dulu, para pahlawan kita lah, gitu kan, itu orang-orang muda yang memerdekakan Indonesia. Ada Soekarno, ada Sudirman, bisa gitu dengan manuver-manuver politik. Dan kita mesti catat loh, Indonesia ini merdekanya bukan karena pertempuran semata. Yang menentukan Indonesia berdaulat adalah para intelektual, para cendekiawan, dan memiliki empati untuk bisa bagaimana Indonesia merdeka. Iya. Bahkan dulu kan Habibie, kalau lihat ceritanya Habibie kan, karena dulu kita nggak punya
negara, kita nggak punya identitas. Lu masyarakat mana, lu rakyat mana, citizen mana. Jadi kalau punya Indonesia aja itu udah privilege, sudah luar biasa. Dan sekarang kan kita cuma tinggal nerusin. Betul. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya, wah nangis semua tuh pendiri negara kita tuh. Iya. Karena mereka udah do the hardest part. Mereka udah melakukan tugas yang paling berat. Enggak, ini gambarannya gimana Bang? Saya selalu ini bro, saya berpikirnya begini. Ini kan ibaratnya seperti air sungai mau masuk ke laut nih, ketemu gitu kan. Iya. Ini transisinya di situ tuh. Iya. Untuk bisa gimana ya? Artinya memberi kesadaran ya. Iya. Peran. Saya pikir bahwa ketika generasi ini berempati pada perannya sebagai warga negara, warga DKI misalnya terhadap pemerintahan, itu kan juga bentuk partisipasi politik. Dan partisipasi politik itu adalah untuk menjaga hak-hak mereka yang selama ini pajaknya juga kan diambil oleh penyelenggara negara. Maksudnya memberi kesadaran ini bahwa penting loh politik gitu kan, penting loh berpartisipasi di politik itu gimana? Apa ada kesadarannya hanya pajak atau perlu ada semacam pendidikan atau semacam saya kira kalau ketaatan pajak itu cuma minimal. Itu hal minimal yang kita semua patuhi ya, bayar pajak kendaraan, bayar pajak penghasilan, ya itu minimal untuk kita semua berpartisipasi dalam pembangunan negara ini. Tapi yang tahap keduanya yang lebih susah lagi adalah berpartisipasi supaya uang pajak yang udah dibayar oleh warga ini nggak dipakai dengan semena-mena, bisa tepat arah gitu. Bisa bayangin nggak sih dengan kita di politik, mungkin dengan perdebatan upaya 1 tahun, tapi kita bisa menelurkan peraturan yang bisa berdampak untuk jutaan hidup orang banyak. Kayak misalnya undang-undang desa. Satu desa ada berapa? 1 miliaran. Ya mungkin awal-awalnya ada yang ketangkep karena korupsi dan lain sebagainya. Ya itu awalnya karena kan ada tabiat perilaku masa lalu, terutama mungkin di Orde Baru ya mungkin ya, yang mungkin masih terbawa-bawa juga. Tapi it takes time untuk ini bisa jadi lebih profesional kan. Tapi kalau nunggu biaya kucuran dari pusat, nunggu pembangunan ini itu, ya kan susah untuk desa berkembang. Betul. Jadi saya kira itu sebagai stimulus aja sebetulnya untuk punya imajinasi, improvisasi dan mengembangkan desa. Iya, dan itu uang yang cukup oke loh. Cukup oke, mau bikin saluran atau mau bikin. Saya pernah ketemu satu desa tuh yang untuk ngangkut hasil taninya, kebunnya ya dia beli motor-motor dengan bak-bak gitu. Oh iya, motor pakai di belakang. Jadi udah nggak perlu mikul-mikul lagi gitu kan. Nah ini kan mulia kan, ini udah bagus banget sebenarnya. Nah jadi di politik pun kita bisa melakukan hal-hal yang bisa banyak membantu meningkatkan kemanusiaan hidup orang. Jadi lebih manusiawi kan, hidupnya jadi lebih manusiawi kan, lebih baik gitu. Jadi ya makanya saya dorong generasi muda ya untuk ngambil peran juga, karena saya yakin anak-anak muda ini canggih-canggih loh ide-idenya. Saya suka kaget-kaget juga dengan anak muda ini. Wah, tuh kepikiran ya, buset dah. Jangankan anak muda, anak-anak kelas SD, ngagetin, suka ngagetin. Ya mungkin kita nggak bisa bandingin sama generasi kita yang, kalau saya pikirnya generasi saya lebih kreatif. Karena pelepah pisang bisa jadi senjata. Saya nggak bisa tangkap. Nggak ada tab dulu kan, nggak ada tablet atau apa kan. Coba anak sekarang punya pemikiran yang wah, yang luar biasa gitu kan. Bahkan mereka bisa belajar dari handphonenya. Hal-hal yang sebetulnya. Kalau menurut saya kayaknya gini, ini apa nih? Lo mau ngapain? Tapi tiba-tiba dia punya argumentasi kan? Betul. Nah ini yang menurut saya era udah berubah, atau imajinasi orang juga, anak-anak itu generasi juga udah sepertinya hampir nggak ada batas. Oh, nggak punya batas kan, satu dunia di ujung jari dia. Seperti nggak ada batas. Nah kita ketika kondisi seperti itu, artinya kan ada semacam satu pola yang mesti kita lakukan, bisa tetap mengingatkan lo nih warga negara lo warga ini, lo juga harus berperan untuk bangsa dan negara lo, untuk wilayah lo gitu kan. Itu kan yang tadi Bro Justin bilang, punya arti penting keterlibatan kita dalam politik.
Ya terutama nanti pada saat pemilihan para wakil rakyat, pemilihan gubernur dan sebagainya. Nah, gini bro, yang saya balik lagi pada proses transisi ya, transisi dari masa lalu ke era milenial, digital gitu kan, yang semuanya serba praktis. Terus untuk bisa masuk pada arena politik yang seperti itu ya, seperti sekarang ini nih. Ini kan nggak mudah-mudah banget gitu. Gue juga nggak kebayang tadinya. Iya kan? Oh gimana? Apa masuk partai? Males gitu. Iya kan nggak kebayang kan? Iya. Nah, maksud saya, ketika sudah masuk ke arena politik dan menghadapi kondisi yang seperti ini gitu kan, itu kiat-kiatnya gimana? Bisa? Maksudnya kiat jadi bisa masuk ke kancah politik ya? Iya. Kemarin saya pikir saya agak beruntung aja. Karena kemarin ada partai baru, ya belum banyak orang di situ. Saya masuk juga, kandidat lainnya bisa diadu lah sama gue lah. Akhirnya kan masih pede lah. Pede ya, akhirnya bisa juga. Tapi waktu saya kampanye yang pasti ya, waktu kampanye itu saya coba konsultasi dengan politikus yang udah jadi, anggota dewan yang udah jadi. Saya nggak sebut namanya atau gimana, cuman saya merasa nggak cocok minta nasihat sama mereka. Karena mereka selalu pertanyaannya sama sama gue, lo siap berapa miliar? Gitu. Males dah kalau gitu ya. Nggak, gue 1 M juga nggak mau keluar gitu. Wah lo goblok lo, nggak bisa ngabisin waktu lo gitu kan. Kalau mereka bicara masalah suku lah, masalah ras lah gitu kan, udah lah biarin aja. Habis itu saya bicara juga dengan yang gagal. Caleg gagal. Caleg gagal. Jadi dua-dua nih. Dua-duanya yang udah jadi sama yang gagal. Yang gagal bilang, waduh parah lah, politik mah serem banget. Jangankan untuk menangin pemilunya, di dalam partai lu sendiri lu bunuh-bunuhan apa segala macam dengan ceritanya. Serem juga ya gitu. Cuma bagus untuk mencoba banyak hal dalam hidup. Sama seperti kita menguasai suatu ilmu pengetahuan, jangan sampai tua cuma satu aja gitu. Saya sebenarnya suka nih, suka macam-macam. Saya pernah nguber juga, nguber nyetir, jadi nyebut gitu. Cuma dulu cuma pengen tahu aja kehidupannya bagaimana, cari untungnya bagaimana gitu. Sekedar untuk tahu perspektifnya. Dan saya masuk ke politik dengan mental yang sama. Saya tadinya mau tahu aja kampanye seperti apa sih. Yang jelas saya paling janjian sama istri saya nggak akan jual apa-apa, uang belanja nggak akan berkurang selama kampanye, ya sebisa-bisanya aja walaupun dilecehin banyak orang. Iya. Tapi ternyata dengan kreativitas kita bisa tuh kampanye ini itu akhirnya bisa juga terpilih di. Iya, karena Bro Justin udah masuk pada era logikal nih, para pemilih-pemilihnya juga mungkin sudah pada rasional ya, begitu soal politik. Iya, ada juga mas. Tapi yang sebenarnya yang paling susah itu anak muda. Anak muda. Cari pendukung orang yang mau vote kita, yang mau coblos kita dari anak muda itu paling susah. Karena waktu kita datangin aja mereka lagi main game. Apaan sih? Main game juga bareng gitu. Itu agak susah. Agak susah ya. Cuma waktu itu biasanya saya mulai kampanye itu dengan belusukan. Waktu belusukan saya coba identifikasi masalahnya apa. Dulu saya pernah belusukan di satu rumah susun. Saya nggak sebut rumah susun mana. Terus ketemu ibu-ibu kan, lagi ngerumpi, ngobrol aja di situ. Di sini tuh ada kejadian apa nih? Yang seru-seru. Oh ini kemarin ada bandar narkoba ditembak di sini, 4 lubang dadanya. Oh jadi ada narkoba di sini, ada. Oh ibu-ibu khawatir dong kalau anaknya nanti kena narkoba. Ya itu dia Pak, banyak nih ini narkoba. Terus saya tanya, kalau misalnya saya bikin seminar di sini, seminar anti narkoba, mau nggak? Mau banget gitu kan. Akhirnya saya datangin tuh LSM anti narkoba plus penderita HIV. Karena saya lihat di situ kan anak mudanya banyak tuh. Nah anak muda ya datang semua, dan di situ saya udah pesen ajarin orang tuanya untuk identifikasinya tipe-tipe ciri-ciri anak narkoba. Dulu diajarin yang orang tua jadi nyadar kan, burung dari kamar, mulai bohong, apa sih. Pokoknya kalau nggak salah tuh ada hampir 10. Ada barang-barang hilang di rumah. Hampir 10 lah. Yang tadinya kita nggak kepikir. Nah, akhirnya mereka kan punya knowledge baru kan. Knowledge baru, habis itu karena banyak anak mudanya, saya juga lanjutin itu dengan workshop cara ngelamar kerja. Karena kebetulan saya tuh dari awal lulus kuliah tuh nyari kerja tuh dari lowongan koran.
sampai saya punya karir nggak pernah lamar kerja lagi, akhirnya dikejar headhunter, biasanya dikejar headhunter, sehingga saya tumbuh dengan pemikiran cari kerja tuh gampang buat saya, cari kerja nggak pernah susah buat saya. Nah, karena banyak dulu teman saya yang nilainya lebih bagus dari saya, yang susah cari kerja, saya cek ternyata CV-nya salah, resume-nya jelek. Dia taruh fotonya foto yang belakangnya merah, sama kayak foto KTP, itu kan muka-muka dicari orang semua. Wanted ya. Oke. Kalau CV saya mah mukanya bukan narsis, muka menyenangkan. Habis itu saya biasanya saya hiasin pinggirannya batik, kertasnya juga nggak kertas biasa. Karena dulu kan kita masih kirim pos kan. Iya. Masih kirim pos, dan saya nggak pernah pakai amplop coklat. Saya udah bilang, lu kirim cari kerja, kirim lamaran pakai amplop coklat pasti nggak diterima. Karena satu posisi itu 1000-an, numpuk banyak. Dan warnanya coklat semua. Coklat semua. Makanya dulu saya ke Gramedia cari kertas karton metalik, bikin. Jadi dari tumpukan gue udah beda. Habis itu kertasnya tuh bukan kertas A4, dulu gue beli di tempat fotokopian 10.000 lah, namanya kertas Concord. Oke. Pakai gambar-gambar, fotonya cakep. Sebelum masukin amplop gue semprot parfum. Bocoran. Ini tips. Iya, ini tips nih. Makanya gue ngomong nih. Jadi pertama ditumpukan gue udah beda. Pasti diambil duluan kan. Gue soalnya bayangin nih, imajinasi. Oke, HRD buka. Mungkin hari itu adalah hari yang berat untuk HRD-nya kan. Mungkin dimarahin bos atau gimana. Pas dia buka, wangi. Iya kan. Gue udah ngasih rekreasi ke dia. Siap. Tapi bisa dilihat tampangnya, wah ini orangnya menyenangkan. Kalau HRD-nya cewek mungkin tertarik mau kenalan. Kalau gitu kan. Tapi minimal dipanggil dulu kan. Iya. Pas dipanggil kesempatan kita baru nambah lagi tuh. Saat dipanggil juga ada tuh, lu mesti pakai baju warna apa? Lu jangan pakai celana hitam baju putih, jangan pakai. Enggak, gue mau nanya nih. Punya tips seperti ini gimana? Imajinasi sendiri apa ada? Ya imajinasi karena pengalaman, dan dulu gue apply kan. Oke. Pengalaman gak diterima, kenapa nih? Apa yang kurang nih? Mesti gimana nih? Gue coba ngobrol sama orang HRD, biasanya lamaran gimana sih? Tuh numpuk tuh. Ya mikir-mikir sendiri aja. Siap. Jadi akhirnya gue ajarin ke anak-anak ini, cari kerja di Jakarta intinya adalah menjadi berbeda. Karena yang mau cari kerja banyak. Apa yang bagus dari kamu? Jadi kalau CV itu jangan masukin kolom agama. Itu tuh nggak perlu, karena nggak relevan juga. Harus jadi produk produk yang bisa digunakan oleh semuanya. Oke. Harus seobjektif, senetral mungkin. Iya. Dan ternyata semenjak saya bikin workshop itu 2 bulan kemudian ditelepon, bang saya dapat kerja bang. Waduh, saya bahagia banget kan. Akhirnya saya bilang sama tim saya, lu gak usah mikir menang kalah. Ini kita gini aja, kita udah bisa bikin perubahan buat hidup orang. Kita udah edukasi orang. Lu gak usah mikir menang kalah. Siap. Berarti ya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat yang dipilih juga. Iya. Dan kalau boleh dibilang, kalau bicara politik kan ini ada kayak. Nah akhirnya itu kan pakai cara kreatif kan. Ini bukan cara amplop nih. Oke. Termasuk waktu pelaksanaan udah jadi ini juga ada kreatif juga. Oh selalu. Kalau yang lain mungkin gini-gini ya. Berpikirnya paradok gitu ya. Iya. Arus. Ikan larinya ke sini, Bro Justin, iya. Sama teman-teman yang lain kan. Oke, saya kasih prolog juga ini kan udah cerita mungkin ada pertanyaan apa nih? Gimana nih? Kita ada di DPRD, kantor DPRD DKI Jakarta. Saya ada di salah satu fraksi di gedung DPRD, dan Bro Justin ini adalah anggota. Kalau saya dulu agak keren bang, parlemen. Iya. Betul kan? Ya kerenan juga sih. Keren ya. Saya anggota DPRD DKI Jakarta, dan kalau masih single ngelamar lancar lah. Pekerjaannya apa? Anggota parlemen. Gitu kan. Jadi keren itu kalau. Tapi gini, saya merasakan sebenarnya ada personal touch yang kita baru ketemu sekali. Dua kali ya kan. Jadi tidak ada stigma yang selama ini. Saya menggugurkan stigma itu, bahwa ketika mau masuk ke ketemu anggota DPR itu lo mesti rapi, lo mesti ini. Kita harus mengikuti prosedur aja, hormat, ya kan, beri salam dan sebagainya. Dan sekarang kita bisa berhadapan begini. Artinya kalau dulu bang, iya. Wow bang. Gua aja cuma bisa demo di luar. Kagak pernah gua nginjek masuk sini. Iya, ini saya bisa duduk di sini di ruangannya Bro Justin, ya kan. Luar biasa bro. Ini
ente ini udah merubah stigma juga, stigma yang selama ini muncul bahwa menggugurkan bahwa anggota DPR itu Cius-cius. biasa aja kan, biasa aja gitu ya. Biasa aja. Biasa aja. Benar, saya orang biasa, dulu kecilnya naik Trans Halim, untuk yang tinggal di Halim pasti tahu. Oke. Naik Iya, iya. mikrolet gitu kan. Itu orang biasa. Iya. Sama itu bro, enggak ada rencana ke depan lagi. Ini setelah masuk nih ada tadinya kan cerita nih di perusahaan minyak, ya kan, gaji lebih gede, ya kan. Mau masuk ke di sini katanya mendingan di perusahaan minyak. Kalau nyarinya materi. Iya, tapi kalau dari obrolan Bro Justin tadi, saya melihat bahwa gimana ya? Itu tadi ada cerita nih, ini para pemirsa semua ada foto orang tua kan. Tadi ngomong ke saya, ambil bro. Ini nih. Wah ini enggak, ini di ya, foto orang tua ini tadi Bro Justin ngomong ke saya. Gue mikir kalau gue nanti udah seusia ini apa manfaat gue selama hidup di dunia. Iya. Ini filosofi yang kadang-kadang kalau gue bicara langitan bro. Ente ngomong bisa langitan, cus, ya kan? Bukan hubungannya antara vertikal aja, ini sudah hubungan vertikal horizontal ini ketemu. Bisa cerita sedikit ini? Ya ini awal mulanya waktu bokap gue mau meninggal ya waktu itu ya. Waktu itu gue pegang tangan dia, udah kurus banget tangan bokap tuh, dan umur dia udah 77 gitu. Dan gue inget dulu kayaknya dia masih gendong gue di pundaknya, dia tuh belum lama rasanya. Jadi gue pikir hidupnya terlalu cepat ya. Ternyata gue pikir-pikir yang paling penting dalam hidup tuh ya waktu. Siapapun nggak bisa beli waktu. Dan banyak orang yang mungkin udah tuanya menyesal. Dia mengingat masa mudanya dengan penyesalan. Dan saat gue serenta ini, ya gue nggak ingin mengingat masa muda gue dengan penyesalan gitu. Gue pengen dengan pemikiran gue udah melakukan yang terbaik yang gue bisa lakukan. Nggak cuma buat diri gue doang gitu. Makanya gue juga bilang sama anak-anak gue dari mereka kecil, lo kalau hidup cuma berpikir kaya doang, penjahat juga bisa kaya, bandit juga bisa kaya. Cuma kalau lo bisa merubah dunia ini sedikit lebih baik daripada saat pertama kali lo menemukannya, itu baru lo punya sesuatu yang untuk lo bawa di hadapan pencipta. Ya, mungkin ditanya ya mungkin ya. Iya. Lu udah ngapain aja? Iya. Ade bang gitu. Tapi dosa lu kan banyak. Iya. Ya, tapi kan saya juga berusaha. Ya udah lu bisa potong rumput nggak? Bisa bang. Minimal tukang potong rumput tembus. Jadi kan gua juga berpikir begini. Tadi gua udah ngomong sama ente bahwa ketika orang ingat nama kita aja udah doa. Ya kan, yang baik ya bro. Doa. Dan kondisi kita masih ya alhamdulillah kita sehat gitu kan, sampai pada saat kita sudah nggak di dunia ini orang masih ingat nama kita aja udah doa gitu kan. Dan ini waduh udah berkiprahnya sampai ini berapa kecamatan ya kan, orang kenal. Jadi Allah itu memberi, Tuhan itu memberi ladang yang cukup luas untuk kita berbuat lebih ke masyarakat ya, ke banyak orang gitu sebetulnya. Kan gue ketemu banyak kaum disabilitas tuh. Siap. Kaum Ini oke. Misalnya pelegi ya, ada tuh komunitasnya juga cawe. Mereka tuh jadi bawahnya tuh lumpuh, bagian bawahnya. Jadi mereka kontrak rumah itu saling, mohon maaf ya, saling cebokin. Karena kan nggak ada babysitternya, nggak ada pengasuhnya juga kan. Tapi mereka tuh jualan kerupuk dan lain. Dan gue pikir kalau kita terlahir dengan sehat, nggak ada kekurangan apapun, kalau cuma hidup untuk diri kita sendiri, gue pikir terlalu egois. Sementara kita punya peluang untuk melakukan banyak hal yang baik, karena masih banyak orang-orang yang kesusahan juga kan. Betul. Sebenarnya ini masalah arti hidup. Kalau menurut gue, hidup itu kalau lo mencari kebahagiaan tuh akan menjadi pencarian yang sia-sia. Menurut gue, kalau mencari kebahagiaan itu hal yang sia-sia. Ini kalau menurut gue, kayak misalnya lo bahagia, lo punya uang banyak, oke, tapi istri lo kanker, nggak bahagia lagi. Oke lah, bahagia, anak istri sehat-sehat gitu, cuma lo nya sakit, anaknya ketabrak mobil lah, apa?
sebenarnya kebahagiaan tuh menurut gua tuh akan menjadi pencarian yang tidak ada akhirnya. Tapi kalau kita cari arti hidup kita, mungkin kita bisa memperoleh kebahagiaan. Yang dicari itu arti dari hidup itu. Ya, saat Karena kebahagiaan itu sekarang diukurnya terlalu berhubungan dengan materi kan? nanti lama-lama gua rasa orang akan belajar saat ternyata ada kehidupan yang bisa kita rubah. Melihat tawa di muka mereka aja, melihat senyum di muka mereka aja, oh itu udah nggak ternilai. Iya. Dulu saya punya mahasiswa, saya dulu waktu luang saya ngajar. Ngajar berapa tahun, suatu malam ada yang teriak-teriak, Pak Justin. Oh ya, lupa sama saya ya. Ya maaf, murid saya banyak. Saya yang dulu ngasih bapak tempe mendoan. Masih baru ingat dulu ada mahasiswa saya penjual tempe mendoan. Oke. Oh kamu ngapain di sini? Saya lagi daftarin karyawan saya kuliah. Hah? Daftarin karyawannya kuliah. Lu buka restoran? Enggak, saya bukan konsultan pajak Pak. Dulu kan Pak Justin bilang kita skill harus lebih dari satu. Jadi abis lulus SH ini saya ngambil kursus pajak. Sekarang saya buka konsultan nih kartu nama saya Pak. Bapak sibuk nggak Pak? Kalau nggak sibuk saya mau konsultasi lagi Pak. Saya mau ngambil notaris apa S2 MH ya gitu. Wah, kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu bisa berdampak sedemikian besar untuk orang. Waktu setiap saya ngajar, memang saya selalu nggak cuma materi yang saya ajarin, tapi termasuk cara ngelamar kerja, cara berpikir, motivasi, dan lain sebagainya. Karena saya percaya semua orang itu sebenarnya punya peluang yang sama. Tinggal bagaimana orang itu bisa menyikapi hidup dia. Saya udah wawancara banyak dulu kan bos-bos tambang dari luar negeri pun. Saya hobi wawancara orang. Lu dulu anak orang kaya ya? Rata-rata tuh enggak. Rata-rata tuh orang miskin. Cuma ternyata gue baru sadarin ternyata mereka bisa sukses tuh bukan karena mereka pintar, tapi karena mindset mereka bagus, mindsetnya positif, mindsetnya nggak gampang menyerah, mindset mereka nggak banyak alasan, mindset mereka saat orang lain bilang nggak mungkin mereka bilang sini gue coba. Cuma mindset ya. Mindset itu menentukan kesuksesan orang, bukan keberuntungan. Jadi ada pepatah bilang kalau lu terlahir miskin bukan salah lu, cuma kalau lu mati miskin ya salah lu. Sampai ada dulu sampai ada yang pernah bilang itu ke saya. Dan saya pikir ya kita yang bisa nolong diri kita. Sama juga kita mau memperbaiki negara ini ya kita bisa ngambil peran juga kok. Ya mungkin nggak langsung kelar ya, nggak langsung bisa. Oke, ini pesannya jadi melebar ya. Enggak, pesannya juga padat banget. Buat saya ini kalau nanti saya coba ambil kesimpulannya pemaknaan hidup lah. Artinya yang Bro Justin arah itu mungkin juga bisa dimafhumkan buat teman-teman pemirsa semua. Bukan kebahagiaan tapi mencari arti hidup. Insya Allah dengan kita mencari arti hidup itu kita tidak terjebak dengan hedonisme dunia, parameter kesuksesan seseorang, gitu kan. Dan biasa aja. Dan akhirnya bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk banyak orang, begitu kan? Karena itu nggak ternilai. Buat gue ya, itu nggak ternilai. Sorry, itu foto-foto itu tadi. Ini luar biasa ketika Bro Justin bilang kalau gue pada posisi seperti ini yang renta yang gue pikirin udah bermanfaat lah. Iya, gue ini ke orang lain gitu kan. Sementara ini udah nggak bisa apa-apa kan, artinya udah habis waktunya. Iya kan. Oke. Makanya sekarang kalau masih sehat, nggak disabilitas juga, bahkan yang disabilitas aja bisa berkarya, apalagi kita. Iya. Saya pikir kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita udah meludahin apa yang Tuhan beri. Iya. Ini jadi spirit buat saya pribadi. Saya juga harus belajar sama Bro Justin. Oh iya. Nah ini sharing ya. Ini bukan ngajarin. Jangan mentang-mentang saya dosen gitu. Sharing aja. Ini podcast yang agak buat saya agak grogi juga karena berhadapan dengan Bro Justin gitu kan. Tapi mohon maaf Bro Justin, ini kita
dadakan pemirsa. Jadi duduk, stick kita pasang, langsung kita ngobrol. Iya, yang gampang aja. Yang udah. gampang aja. Oke. Jadi yang jelas saya terima kasih buat Bro Justin dan Iya. kalau saya meresume, kalau flashback ke belakang udah lihat deh YouTube-nya Bro Justin. Ini biasanya galak nih kalau di YouTube di ini, tapi ya galak tapi untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak melihat bahwa pretensi galak yang disampaikan Bro Justin di media online atau di YouTube dan sebagainya itu hanya untuk pencitraan dan sebagainya. Memang realitas yang terjadi itu harus disampaikan secara bukan galak ya, Gamblang. harus secara gamblang begitu ya Bro ya. Begitu. Mudah-mudahan Bro, saya berdoa Bro Justin sehat, Sama-sama. terus Kita juga, semua sehat. keluarga sehat, teman-teman semua juga bisa kasih spirit kita ya kan, kita Iya. bisa. Kalau Bebas juga kok kalau mau datang ke sini. siap Kan tinggal WA kayak tadi abang juga kan. Tinggal WA aja. Gua lagi deket sini. Ya. Oh ya datangnya 12.30 kalau gua lagi ada ya. Siap. 0815 836 7881. siap 0815 836 7881. WA ya. Kalau Siap. di telepon biasanya gue nggak ngangkat kan. Nanti nawarin investasi Baik. lah apa lah. Tapi kalau WA ya insya Allah sih. Iya, iya. Gue balas lah. baik. Nah. Baik, terima kasih Bro Justin buat kesempatannya. Ini agak belibet-belibet Bro dan Bang, tapi yang jelas saya lebih firm Bro Justin. Siap. Terima kasih Bro Siap. Justin. Oke. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan memberkati.